Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inna fi al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Lanjut Pak. Lanjut. Ya biar terlalu mukadimahnya ya kan. Semua ini muat dibuka itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertipu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin baik laki-laki mukmin maupun dia perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain harus menjadi aulia, penanggung jawab, penolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menganjurkan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Wa yuqimuna shalah. Mereka menegakkan sholat. Wa yu'tuna zakat. Mereka membayarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Itulah mereka yang bakal akan mendapatkan kasih sayang Allah. Innallaha azizun hakim. Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kami sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Jambi, selanjutnya Bapak dan Ibu Hakim, seluruh pegawai yang kami sebutkan satu persatu yang sama-sama menjadi anggota dalam keluarga besar
besar Ya. pengadilan agama Jambi. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat kita telah melaksanakan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah kita mengadakan tausiah sekali sedalam sejumat ya, Iya. 1000. Mudah-mudahan setiap apa yang kita sampaikan ini dapat menjadi bahan renungan bagi kita bahwa Al-Quran itu betul-betul la raiba fihi. Tak satu pun apa yang di dalam Al-Quran itu kita ketahui. Apalagi setelah ragu ditakuti. Kadang-kadang banyak kalau sekiranya kita betul-betul ingin mendapatkan berkat dan rahmat Allah, alhamdulillah telah berbuah dengan lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Diabadikan setiap ada upacara setelah Pancasila dibaca, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkat rahmat Allah. Nah, ini kemerdekaan tercapai ya. Oleh sebab itu kita barusan melewati suatu peristiwa kelahiran Nabi yang kalau di sini sudah yang terakhir sebagai keluarga mengadakan Maulid Nabi ya Pak ya. Saudara Sarah ya. Tadi Sarah ya. Tapi saya Sarah itu tidak tahu. Mungkin apa yang akan saya sampaikan ini mungkin berbau-bau Maulid Nabi juga kan Pak? Iya. Kalau di kampung kita di Medan ya Pak ya, Maulid Nabi itu dari bulan Rabiul Awal saja. Iya. Itu semangatnya tinggi. Termasuk itu Isra dan Mi'raj. Kalau ada acara macam ini, Pak, di mana membaca sekarang Pak? Baca apa Pak? Membaca istilahnya ya. Peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj. Saya padukanlah ayat yang saya bacakan tadi. Sengaja saya bikin judul, entah judul-judulan atau apa ya. Pokoknya judul ya. Inginkah kita mendapatkan kasih sayang Allah? Dalam ayat yang dibacakan tadi ada 4 yang bisa kita petik itu paling kurang. Di dalam surat yang namanya surat yang sering dibaca di waktu Maulid Nabi, surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan putus engkau wahai Muhammad kecuali misimu adalah rahmatan lil alamin. Kalau saya baca-baca rahmatan lil alamin itu maksudnya kedatangan Nabi, kedatangan Rasul diutus oleh Allah adalah untuk mewujudkan kebaikan, iradatul khair. Kalau sudah tujuannya mewujudkan kepada misi Rasulullah itu bukan hanya untuk manusia saja, tetapi siapapun manusianya, termasuk alam seluruhnya, rahmatan lil alamin.
Allah sebagai Khalik, kita sebagai makhluk, selain Allah adalah makhluk. Begitu Allah ciptakan makhluknya, itu Allah bimbing dan arahkan dengan adanya aturan yang harus dipatuhi. Kalau sekiranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, siapa pewarisnya? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mensegel apa-apa yang dia telah bawa dari Allah, ya, dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kalau Rasulullah telah berbuat, al-ulama warasatul anbiya, telah mewariskan kepada kita. Kalau bukan dari ulama, tidak akan seperti kita ini kita mendapatkan ilmu. Oleh sebab itu, kalau betul-betul untuk mendapatkan rahmat Allah, berkah dari Allah, tidak hanya terpikul tugas dan tanggung jawab itu kepada nabi dan ulama saja. Siapa saja yang menginginkan betul-betul Islam itu rahmatan lil alamin, amalkanlah ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu, keluargamu daripada siksaan api neraka. Kalau di rumah kita sebagai seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau di sini pemimpin kita juga sebagai petugas penanggung jawab. Apakah cukup untuk mewujudkan rahmatan lil alamin kalau kita tidak ikut di dalamnya? Semuanya harus terlibat sesuai dengan bidang kita masing-masing. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran ujian kepada kita? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, dilahirkan di kalangan manusia. Siapa alamat itu? Bukan, kalau bukan Pak Alwi ya, kita semua. Ya. Oleh sebab itu harus yang pertama sekali kalau kita baca ayat atau ingat kembali surat At-Taubah ayat 71. Rio, kalau terbayang dari surat Taubah berarti apa ya? Bukan Rio Pak Ian, Pak Ian. Saya sudah lihat Rio sendiri sama Rian dan Rio. Ya, Ria dan Rio. Kalau teringat awal surat Taubah, berarti kita banyak dosa dan kesalahan. Awal ini kan bengkel rumah tangga ya. Belum saya, kan bengkel rumah tangga ini. Bengkelnya kita lah, petugas-petugasnya kita lah. Oleh sebab itu harus kita jalin kebersamaan. Di mana seperti wal mu'min
mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ya, satu sama lain harus jadi aulia. Kalau wali itu kan orang bertanggung jawab, nah, wali kota, wali jorong, wali nikah, wali nagari, wali adat, tanggung jawab, jangan tak dinikahkan. Tapi kalau ada alas hak untuk berhak kita tidak menikahkan karena ada pelanggaran yang tidak sesuai dengan syariat, oke. Oleh sebab itu jalin persatuan dan persaudaraan, kekompakan. Umat Islam itu harus kompak, sebab Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan agama Islam itu dikatakan juga agama pendatang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kadang-kadang orang yang tidak pantas pula menyebut agama Islam itu agama Arab, agama pendatang. Na'udzubillah. Kalau ada kritik itu mungkin berkeringat ya. Orang yang paling nomor wahid dalam bidang agama, saya sudah sebutkan orang itu. Di mana kita kebersamaan kita diakui? Saya pernah baca ya. Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum? Kenapa umat Islam mundur sementara umat lain maju? Itu ada judulnya. Jawabannya karena sama-sama meninggalkan agamanya. Umat Islam mundur karena meninggalkan agama Islam. Orang non-muslim meninggalkan agamanya. Apa saja agamanya ya. Paham tidak maknanya? Sama-sama. Kita meninggalkan ajaran agama kita, justru kita mundur. Orang non-muslim dia maju karena meninggalkan agamanya. Fa'tabiru ya ulil absar. Tolong ambil iktibar apa maknanya. Orang lain menunjuk begitu dia masuk Islam lebih hebat dia dari kita. Karena orang yang masuk itu orang cerdas. Kita sudah sejak kecil ya. Sudah kecil kadang-kadang ikut pula kita melecehkan agama Islam. Padahal dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya masih ingat di Padang Panjang Pak ya. Toko terbakar. Salah satu jamaah yang punya toko sholat di Masjid Rajihat. Orang sudah mengemeti. Dia santai aja. Azan-azan kecil dia di tokonya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca lagi. Aneh tapi nyata. Tapi kita tidak tahu nak aneh itu. Rahmat Allah di Masjid Rajihat dia jadi jamaah, dia santai menengok. Pasar Padang Panjang sudah terbakar habis. Dia illahnya, rumahnya. Illah bukan rumahnya, tokonya. Bukan disiram apanya. Kenapa itu? Kalau bukan karena kasih sayang Allah. Ini nampak. Jadi dalam surat At-Taubah ayat yang nomor 71 tadi yang dibacakan tadi, mari kita sama renungkan. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, yang pertama wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan satu sama lain harus sama-sama saling tolong menolong.
kok berat sama dipikul, kok ringan sama dikait-kait masing-masing. Kalau berkumpulkan itu akan terjadi, insya Allah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang pertama. Kalau sudah ada persatuan, apa gunanya? Di Indonesia ini banyak persatuan-persatuan, ikatan-ikatan. Tapi ikatannya digores orang sedikit, robek, bubar semuanya. Kalau lidi aja diikat dengan rotan begitu, dikasih tangkai, kemudian kasih semen di atasnya sedikit, diayun dengan air, bersih pekarangan giginya. Itu kebersamaan. Satu lidi kalau satu dia akan patah, tapi kalau bersatu dia semuanya bersih dengan itu. Nah sekarang bagaimana kita mengejawan tahan? Nah itu kata bayar. Ayat Allah ini, orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan satu sama lain menjadi aulia, menjadi yang bertanggung jawab, menjadi sibuk penolong satu sama lain. Yang kaya menolong yang miskin, yang punya ilmu dan membiarkan orang yang tak tahu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu daripada api neraka. Api neraka itu persiksaan. Jangan kita hanya berpikir di akhirat saja. Neraka dunia ini saja sudah minta ampun kita. Oleh sebab itu, apalah artinya persatuan dan kesatuan kalau nggak ada misi yang harus kita lakukan? Apa misinya? Itulah kata Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau menganjurkan orang untuk berbuat kebaikan, banyak orang yang mau. Tetapi mencegah kemungkaran, tidak sedikit orang yang takut. Kan itu kan? Sama siapa? Kita jangan ke orang lain lagi. Saya sebagai seorang suami terhadap istri dan anak-anak saya, wahai anakku sayang, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku sayang, aqimis shalah. Luqman yang bilang, dan diabadikan dalam Al-Quran. Siapa bang? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Misimu setelah kamu diperintahkan untuk melaksanakan sholat, kemudian harus tugas kamu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dipahami, dikaji amar ma'ruf, yang ma'ruf itu apa? Adalah perbuatan baik yang diakui baik oleh semua orang. Itulah kira-kira begitu. Yang perbuatan mungkar yang diakui tidak baik oleh semua orang. Orang maling dia mengakui bahwa maling itu tidak baik, ya kan? Kan semua orang mengakui. Mencolek istri orang itu kan tidak baik. Diakui tidak baik oleh semua orang. Termasuk saya kalau ada tercolek, saya kan. Jangan nengok-nengok. Iya. Visualitas nengok itu. Unzur ila maqala. Itu kan unzur perintah. Wala tanzur ila man qala. Jangan kepada orang yang mengatakan. Kecuali Pak sengaja kata Pak. Sengaja, rezeki Pak. Jadi kalau ada orang bilang, Pak Saiful kalau menceguk anak orang ya Pak, karena itu aja. Jadi pertama rezeki, jadi kedua makruh, jadi ketiga haram. Ada pun jadi sekali sebut jadi tapi itu menghalalkan segala cara. Jadi itu ya Pak ya. Aku itu dia kok. Aku banyak anaknya. Kalau sekilo jadi buya, aku pandai kaji putar. Saya lihat sekali makruh. Saya lihat kedua, saya lihat pertama rezeki. Saya lihat kedua makruh.
Yang ketiga, haram. Ini saja sekali. Haram. Cari satu Bismillah ya. Siapa yang nggak sholat di rumah Rian? Cari. Kalau ada hadirin yang tidak sholat, tanggung jawab. Ya. Kalau ada paman awak ada sholat, saya pernah itu. Paman saya pernah bimbing dia. Malu ada awak naik khutbah naik mimbar dia sholat. Amat pada dia tapi maiku itu lah, bakuan kata orang bakuan. Wah, ayo. Kita menjudi pakai don. Itu maka taruh kopinya. Kopi aja yang taruh rokok. Bagaimana untuk memahaminya ini? Apa gunanya kita bersatu? Kalau ada salah kawan yang ada di lingkaran pengadilan agama ini, kalau ada yang marah kepada adik, jangan adik marah kepada orang yang memarahi. Memarahi itu kalau orang Padang itu sayang. Sayang di anak dilacui, sayang di kampung ditinggalkan. Kami kena. Iya. Telah biar boleh. Sayang di anak kok dilacuti. Supaya jangan dia berbuat lagi perbuatan yang sama. Saya Pak Tiri saya orang lama ya Pak Tiri saya. Dia orang tajwid lagi. Kucing dilacuti. Dia saling gaya. Rupanya kucing makan ayam. Anak ayam, tangkapnya, mati. Siapa mati itu? Kucing ditangkap. Kucing awal. Siapa ditangkapnya? Dia ambil kucing, dia ambilnya ayam. Dimakan yang terleleh. Buat kita ya. Rupanya patung kucing. Hebat kucing Pak. Dia pemalu kucing. Saya kadang-kadang malu-malu kucing. Malu-malu kucing itu begitu ya. Dia kalau dia bukan awaknya itu ini memang berbuat. Tapi tidak ada itu. Hilang dia ikan sebut. Tapi kucing pun tak. Sekali diajari selama anak ayam begitu. Itu baru kucing. Satu kali dia diajar, dia dapat. Tapi kalau sekali masuk kamu salah, besok masuk juga ya Pak ya. Itu sama-sama. Kamu kalau sayang tuh, kamu kawin ambil juga. Apa sih itu kawin kapojo, keputusan itu. Jadi imam ini kok. Ayolah daripada tidak jadi apa hormat kamu tuh. Kok ada orang amar ma'ruf nahi mungkar mau dapat tua, baru suradang Pak. Walaupun apa kita buat Pak ada yang tapi kalau apa salah, kau berani itu mencegah. Apa yang takut ya? Awak takut, bengkok masuk suruhnya enggak kan? Kedua awak kedua dia masuk suruh. Itu contoh. Kan tadi berapa yang di rumah awak masing-masing? Kan amar ma'ruf nahi mungkar, kan? Apalah hebatnya awak, pakai pistol, pakai angkatan awak. Enggak Pak ya. Orang yang musuh takut ya Pak. Tapi anak Pak sendiri takut di dia Pak. Ambo sejarah kayak apa jelidi itu yang tetap itu. Kan kalau awak kena orang tua kita dulu mendidik dan mengarahkan pakai lidi, rotan. Takut tak salat dia. Kenapa? Karena ada hubungan. Awak kajian yang penyembah itu apa nggak penyembah itu Pak ya? Jadi misi yang pertama, apa gunanya amar ma'ruf? Amar ma'ruf itu untuk sembahyang saja. Kok sembahyang murah menyuruhnya, tapi melarang orang jangan kamu judi, melarang rokok Surabaya. Keluar lagi.
merokok dapat merusak wilayah. Lah sabut si kodi tekan. Anfusakum wa ahlikum nara. Kapan akan tobat? Tukarlah dengan permen.